Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurubat. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahumullah wa adaman nab'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 67 paragraf ketiga ya, yang bold, garis barisnya tebal. Ad-dunya darun man la darolahu wa malun man la malalahu yajma'uha man la aqlalahu. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir. Mudah-mudahan kita mendapatkan taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia. Dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah untuk memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke kitab. Iya, sebelum lupa, insya Allah minggu yang akan datang tanggal 26 Maret kita tawakuf sekaligus Isra dan Mi'raj dan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini amanat ini daripada guru kita Kiai Sarbini. Beliau berpesan nanti penutupan sekalian bahas Isra. Jadi saya kena wasiat itu harus ditunaikan karena orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada saya bisa bilang, yang lain aja jangan saya gitu. Ya, baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ad-dunya darut man la darolahu wa malun man la malalahu yajma'uha man la aqlalahu. Ini nolongsok bener ini ya. Apa nolongsonya? Dunia itu adalah rumah bagi orang yang gak punya rumah. Dunia itu adalah harta bagi orang yang gak punya harta. Nolongsok nih ya, artinya susah banget. Yajma'uha man la aqlalahu. Ngumpul di situ udah nggak punya rumah. Ini kiasan, artinya dia itu susah dan lain-lain, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ngumpul di situ nelongso. Kalau kayak yang sering diungkapkan, lengkaplah hidup lu. Man la aqlalahu, orang yang nggak punya otak. Nauzubillah, udah itu penghabisan, udah itu menderitanya ya. Jadi kiasan
Walaupun orang itu susah dan lain-lain, tapi dia masih punya otak, begitu. Artinya apa? Otaknya dipakai untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita miskin di dunia, tapi jangan miskin di akhirat. Itu. Dunia kan sering saya sampaikan ya, kita cukup sajalah, ada saja secukupnya. Bermewah-mewah juga nauzubillah berat. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Apalagi kita memperolehnya dengan cara yang batil, dengan cara yang haram dan lain-lain. Itu nauzubillah itu. Apalagi kita lihat dari berita dan lain-lain, bahwa bangga dengan perbuatan-perbuatan haram. Itu. Di dunia aja udah ada KPK masih nggak kapok, apalagi nanti di akhirat. Nauzubillah ya. Makanya kita jangan sampai nelongso ini yang dikiaskan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak punya rumah, nggak punya harta, ditambah nggak punya otak. Nauzubillah. Fanafa kamalul akli an kulli man yajma'u minha syai'an zaidan ala ghadaihi wa asyaihi fi yaumihi wa lailatihi. Boleh kita baca dua. Kalau fanafa kamalul akli itu kalimat kata kerja. Bisa kita pakai dhamma fanafyu kamali. Itu kalimat isim, kalimat kata benda. Karena dia mubtada. Nafyu setelah mubtada, dia nanti ada khobar, tapi nafyu di sini dia mudhof. Makanya kalau mudhof setelahnya mudhof ilaih wajib barisnya kasroh. Boleh dua. Fanafyu kamalil aqli an kulli man yajma'u minha syai'an zaidan ala ghadaihi wa asyaihi fi yaumihi wa lailatihi. Fanafyu kamalil aqli, maka menafikan kesempurnaan akalnya, kesempurnaan otaknya. An kulli man yajma'u, dari semua apa-apa yang terkumpul darinya sesuatu yang berlebihan. Ala ghadaihi, makan siangnya, wa asyaihi, maupun makan malamnya, fi yaumihi, pada hari itu, wa lailatihi, dan malam. Jadi kalau kita udah cukup ya, punya makan siang, punya beras, punya lauk, punya sayuran, begitu juga untuk makan malam pada hari ini, itu kan kata Nabi seolah-olah kita mendapatkan dunia dengan segala isinya. Kalau kita apa? Qanaah. Kalau kita pasrah, itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi setelah berusaha, yaitu kasab. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kasab. Udah sering ini kita udah lewati ya, bahasan pada malam Kamis. Jadi ada kasab. Kasab itu adalah ikhtiar, usaha. Jangan diam, nggak boleh. Karena kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, atau kata pepatah bahasa Arab, al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Ya, baik bergerak kita nyari duit, datang sana, datang sini, kita ke ziarah ke rumah kawan, bilang sama kawan, gua nih lagi nggak punya pekerjaan, nyari kerjaan. Kalau ada kerjaan kasihlah. Kebetulan yang didatangi, kebetulan ini saya ini rumah catnya nih udah pada rusak, udah pada jelek, ngecat bisa nggak? Insya Allah bisa. Kan ada rezeki. Gara-gara apa? Gara harokah. Al-harokah barokah. Bergerak itu adalah berkah.
Kalau dulu hadis Nabi yang dikutip di dalam kitab ini Al-Lawaqi apa? Al-barakatu inda akabirikum. Berkah itu ada pada orang-orang yang lebih besar dari kamu. Ya, yang sudah saya jelaskan, tradisi orang Betawi itu nyorok, mengantarkan hantaran biasanya menjelang Ramadan atau pada bulan Sya'ban dan lain-lain. Nyorok namanya. Kenapa? Karena mengambil keberkahan dari hadis Nabi gitu. Makanya saya bilang, orang kalau punya saudara 6 atau 12, kita kan selalu berpikir kasihan yang nomor 12, dia bikin 12 parsel atau 12 bingkisan untuk kakak dan orang tua. Tapi kebalik pola pikir kita. Yang benar adalah bersyukurlah anak bungsu karena mendapat 12 kali keberkahan. Jadi al-barakatu inda akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua. Kalau di dalam nasab adik kepada orang tua, kita udah bahas di dalam malam Sabtu mengenai keberkahan kita masyarakat umum kepada yang lebih tua, atau kepada ustadz, kepada guru, kepada alim ulama, kepada habaib dan seterusnya. Apalagi habaib, ya kan? Sudah kita bahas. Dia mendapatkan kehormatan zuriyah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alim ulama, guru, ajengan, syekh dan lain-lain. Makanya di dalam pengajian atau kitab malam Kemis itu kita dianjurkan untuk mencium tangan karena ada keberkahan itu dari ilmunya. Keberkahan ini dalam bahasa Arab adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Tidak banyak tapi baik, udah itu selesai. Nauzubillah, walaupun banyak bertambah nanti jangan-jangan itu istidraj. Nauzubillah, diangkat dikasih banyak untuk dibanting. Istidraj itu. Wa may yukadzibu bihadzal hadisi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu nauzubillah itu. Jadi orang-orang yang di situ yukadzibu bihadzal hadis, mendustakan perintah-perintah Allah, firman-firman Allah, ajaran Allah dan Rasulnya. Kita ngapain itu? Sanastadrijuhum, maka akan kami istidraj dan dia nggak sadar. Misalnya yang nampak zahir adalah harta, ya bangga kita dengan harta yang banyak, beli macam-macam yang nggak pugu lagu, yang nggak perlu dibeli misalnya, kan begitu. Padahal nggak perlu. Padahal hartanya itu berasal dari korupsi, dari merampok, dari menzolimi, dari segala macam bohong dan lain-lain. Ya, makanya hati-hati ya, yang kita berdagang dan segala macam jual beli. Nah, kita menipu itu, gesh namanya. Nauzubillah, itu bahaya. Wa ma salima min hadzal amri illa qalilun minan nas. Dan sedikit sekali ya dari orang-orang yang selamat, asalnya ya artinya tak terhindar dari hal tersebut di atas. Banyak ya, banyak sekali itu yang pada begitu gitu, yang selamat, yang artinya tidak seperti itu sedikit. Artinya apa? Orang yang ya tidak punya rumah, tidak punya harta, dan tidak punya otak, itu paling banyak gitu. Kata mu'allif nih, yang sebaliknya justru sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit ini. Wa yu'ayyiduhu aidan qaulal Imam Syafi'i radhiyallahu an.
lau usi rajulun bisyai'in la aqalan nas sarfa dzalika ila zuhad fid dunya. Dan diperkuat hal ini juga oleh ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lau usi, andaikan aku wasiat. Rajulun bisyai'in akan, atau lau usi asalnya rajulan ya. Jadi bukan usi, lau auso rajulun. Yang benar lau auso rajulun, karena rajulun fa'il. Fa'il itu dhamma. Jadi bukan Imam Syafi'inya, tapi rajulunnya. Andaikan seorang berwasiat dengan sesuatu, la qalan nas sarfa zalika ila zuhad, maka orang yang berakal itu akan mengalihkan dirinya kepada zuhud. Zuhad ini jamak dari zuhud. Apa itu? Dia merasa cukup dengan apa yang ada di dunia ini. Itu zuhud, ya. Ini zuhud salah satu daripada step-step sufi tasawuf. Kita mulai dari taubat. Biasanya thariqat di dalam tasawuf itu pertaubatan. Terus meningkat kepada zuhud dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di antara ciri-ciri orang yang zuhud, orangnya adalah zahid, sifatnya adalah zuhud. Dia merasa cukup, udah enak, senang aja itu. Apa yang Allah berikan, sifatnya namanya qanaah gitu. Ya. Jadi qanaah itu adalah dia merasa senang, cukup, bahagia apa yang Allah berikan rezeki. Kata Imam Ali tambahkan, dan dia juga siap mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Udah selesai itu, nggak usah kita susah-susah dan lain-lainnya gitu. Jadi maka kalau orang itu menasehati dirinya atau ada orang yang mengingatkan dan menasehatkan dia, maka dia akan berubah dirinya menjadi orang yang zuhud dari kehidupan dunia. Termasuk zuhud adalah dia tidak mau mengambil dan menerima yang bukan haknya. Itu. Jadi kalau orang pada begini begitu ngambil harta orang dan lain-lain, dia nggak tergiur sama sekali. Walaupun itu jumlahnya misalnya duitnya banyak, tanah atau apalah. Kan banyak sekarang di Jakarta. Karena tanah mahal, udah main cap nempatin, cap ngambil, cap merampas. Padahal dia tidak beli. Dia tidak berhak untuk mengakui bahwa itu sebagai miliknya. Nauzubillah. Ini banyak benar, nauzubillah. Nanti dikubur aja diurug tuh. Kalau orang tua saya, bapak saya itu selalu mengingatkan, jangan sekali-kali ngambil, kalau dulu namanya tanah sawah ya biasanya tuh. Nanti diurug di dalam kubur oleh tanah kita yang itu. Nah ini banyak, terutama mohon maaf calo-calo nih, makelar tanah itu. Dia udah bersikap seperti pemilik tanah tersebut, Pak. Lebih dari yang punya, begitu. Nauzubillah. Bahkan banyak benar tuh di kawasan di daerah Bekasi yang saya tahu itu tanah-tanah diperjualbelikan lebih dari 2 dan 3 kali itu. Jadi sertifikatnya muncul pun ada lebih dari 1 sertifikat, tanahnya itu juga. Coba, nauzubillah. Kata bapak saya, nauzubillah itu kita diuruk ntar tanah di dalam kubur. Nauzubillah, ya. Oleh karena itu, ya kita seperti anjuran wasiat Imam Syafi'i gitu. Jadilah kita orang yang paling berakal, kita mengalihkan kehidupan kita kepada zuhud di dunia.
kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Untuk mendapatkan lebih banyak cara dan jalan yang Allah beritahu melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau tambah harta, mau tambah rezeki, banyaklah istighfar. Udah selesai. Banyaklah kita sholat malam, banyaklah kita ibadah kepada Allah. Karena ini mustahil kalau Allah tidak berikan. Sholat duha saja contohnya. Kita mohon ataina kama ataita ibadakas sholihin. Orang-orang soleh kan sering saya ingatkan, dia nggak nyari duit, tapi duit dari dia. Padahal kerjanya apa? Biasa aja, banyak beribadah, mengajar. Paling dia pedagang kain. Nih ulama-ulama dulu nih ya, masih saya kecil saya masih ingat. Dia ke kampung-kampung ngajar, jualan kain atau jualan minyak wangi. Padahal itu aja berkah hidupnya, berkah. Ilmunya jalan, keluarganya jalan dan segala macam. Orang soleh dan lain-lain. Semua habaib dari Masjid Pekojan itu ya, pendiri para ulama-ulama dulu kerjanya ngapain? Jualan kain, para habaib. Jadi orang-orang pendakwah dari Jazirah Arab, yaitu yang dikenal dengan Hadramaut. Mereka masuk ke Indonesia untuk berdakwah, mengajarkan agama Islam kepada kita. Dan dagangnya adalah kain sarung. Makanya kenapa kita pakai kain sarung? Karena itu tradisi di Yaman sampai sekarang. Saya masih mengalami tahun 80-an di Mekah. Itu orang-orang Yaman semuanya pakai kain. Makanya pengusaha kain sarung yang pertama adalah keturunan Yaman. BHS misalnya. Itu kan orang Yaman, Bahaswan, ya, pakai ba. Semua yang keturunan Yaman non Sayyid, ya, bukan Sayyid, mereka tuh pengusaha, ulama dan lain-lain dengan marganya namanya ba, ya, Bawazir dan lain-lain. Makanya kita memakai sarung. Sarung itu bukan tradisi kita, asalnya tradisi Islam atau tradisi orang Yaman yang berdakwah mengislamkan Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Makanya bersarung kita. Ya. Makanya kita pertahankan pakai sarung gitu. Saya ada kawan-kawan dia bilang, "Nas, pakai top apa gitu, biar lebih wibawa." Saya bilang saya nyaman dengan sarung. Gitu. Karena apa? Ya, saya pakai top sehari-hari sekian tahun selama saya tinggal di Jeddah. Ya udah, artinya saya udah cukup lah begitu. Atau pakaian ala Afghanistan. Ya, saya bilang saya 3,5 tahun tinggal di Pakistan, pakaiannya pun sama. Ya, jadi saya kembali nyaman dengan kain sarung. Wa idahu ma asyara ilaihil hadis min nabi kamalil aqli amman yajma'ud dunya illa lillahi la man yajma'uha hina yajma'uha wa fi baladihi man huwa mustahaqqun li infaqiha alaihi min madyudin wa mahbusin wa ji'anin wa nahwi zalika. Wa idahu dan penjelasan ma asyara ilaihil hadis, apa yang diisyaratkan hadis di atas, min nafyi kamalil aqli, daripada penafian kesempurnaan akal, amman yajma'ud dunya illa lillah, kepada orang-orang yang mengumpulkan dunia dengan segala cara. Itu kan dinafikan. Ad-dunya daru man la darolahu wa malu man la malalahu. Jadi hadis itu isyarat bahwa penafian kesempurnakan akal kepada orang yang memiliki dunia. Orang nggak punya otak begitu.
Orang kaya-kaya nggak punya otak kalau dia memperolehnya dengan cara yang haram dan tidak halal. Kecuali dia orang kaya. Kecuali apa? Lillahi, karena dia mendapatkan itu dengan yang halal dan saharnya dia lillahi ta'ala. Ada gitu. Enggak semuanya enggak masuk, enggak punya otak dan segala macam. Itu adalah yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa lillahi la man yajma'uha hina yajma'uha. Kecuali orang-orang yang lillah karena Allah, bukan orang-orang yang mengumpulkannya ketika dia mengumpulkannya dan di kawasannya man huwa mustahiq li infaqiha. Kecuali karena Allah semata, bukan orang yang mengumpulkan harta dan lain-lain sebagainya ketika dia mengumpulkan harta-harta tersebut di rumahnya, di kampungnya, dan di lain-lain tempat. Ada orang-orang yang mustahik untuk dia nafkahkan ini kagak. Udah kaya, dapatnya dari yang haram, pelit lagi, kagak mau berinfak bersodakoh, padahal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering dibaca kalau pada hari Jumat, sholat Jumat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kau tunda sebentar aja ajalku. La as-saddaqo, lu mengapain? Minta ditunda ajal. La as-saddaqo, saya mau bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya mau jadi orang-orang yang soleh. Lah kemarin ini ngapain aja lo? Kan gitu. Mana aja lo? Karena biasanya harta yang enggak halal itu cenderung untuk kita menyimpang, termasuk pelit bersodakoh. Apalagi nauzubillah nih, saya ingatkan nih, jangan sampai kita, keluarga kita, nauzubillah, mencari harta kekayaan dengan syirik. Apa itu? Pesugihan. Pesugihan itu syirik. Jadi pesugihan itu syirik. Kalau kayak kita babi ngepet, tuyul dan lain-lain, nauzubillah itu. Ya kalau di Betawi kita dia bilang babi ngepet tuh, babi udah babi ngepet lagi gitu. Atau tuyul kalau bahasa ininya pesugihan. Nah, ini selain syirik kita mendapatkan harta itu nauzubillah nggak ada ampun. Yang kedua juga dia tidak manfaatkan kekayaan-kekayaan yang diperoleh karena ada larangannya. Banyak nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, makan enak aja nggak boleh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan membongkar apa yang kalian taktumun, sembunyikan. Artinya apa? Ada pantangan. Kalau orang yang nggak punya apa-apa, mana ada pantangan? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak ada. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nauzubillah ini. Ya apalagi seperti itu, nauzubillah, udah kita syirik, tidak ada ampunan dan tidak akan merasakan surga sedikit pun. Karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semuanya itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan membongkar apa yang kalian sembunyikan. Lalu dengan jalan-jalan yang tidak halal dalam mencari harta tadi adalah dengan pantangan.
Cirinya yang paling jelas, kalau dia punya rumah cakep tapi ada yang disisain, ancur-ancuran, jelek. Nah, kan kalau kita bangun rumah masa tinggal sedikit kagak di plester atau apa, gentengnya atau kasolnya udah pada itu tandanya. Karena apa? Tuyulnya nanti di situ. Makanya di saya ya, terutama yang tinggal di kampung, kalau kita bangun misalnya nggak dirapikan dikit, kayak orang biara tuyul aja gitu. Iya kan? Makanya rapiin sekaligus, mumpung ada tuh tukang. Ya, nauzubillah itu. Jadi banyak orang-orang yang mustahik uli infaqiha alaihi. Untuk kita bantu, kita beri nafkah dia min madyunin, dari orang-orang yang kelilit utang. Madyun dari dain. Dain itu hutang. Madyun artinya orang-orang yang kelilit hutang. Bukan utangnya kita semuanya kita bayarin, ya itu sih bagus gitu ya. Tapi nanti dia merasa gampang, ya kita bantu. Wa mahbus, orang-orang yang terpenjara. Nah ini mahbus itu asalnya orang-orang yang diikat tangannya gitu. Wajian, orang-orang yang lapar, ju. Wa amana min khauf. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaib falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang memberi makan dari lapar. Sifatnya ju, kalau jian orangnya, orang-orang yang lapar. Makanya nggak apa-apa kita kasih kalau sedekah ya, sekiranya dapat dia makan. Banyak ya, sering kita juga sering mengalami gitu. Saya juga pernah gitu. Jadi dia nggak minta. Jadi saya lagi beli, bawa pulang gitu di restoran Padang. Dia datang, Pak, punya dengan anak kecil, ya anaknya kelihatan dia lapar benar. Dia minta beli nasi, atau dia minta bagilah waktu itu. Ya tergeraklah hati kita, ya Allah, ini boleh jadi dia berapa hari belum makan gitu kan, sehari lebih. Udah, kita bayarin aja, kita kasih. Dia pun doanya insya Allah nggak putus-putus itu buat kita. Karena apa? Di antara Nabi di dalam kitab Nasoih al-Ibad atau Nasoih Diniyah itu ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan di antara pahala yang besar juga itu idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia pada anak kecil, pada orang-orang yang susah, yang lapar. Dia kita kasih nggak seberapa aja tuh bahagia, doanya udah merutuk, ya kan? Kita kasih 10.000 dapat makan warteg, alhamdulillah. Terlepas dia di macam-macamin, katanya ada kalau kayak kita ini yang drop dia dan segala macam, lah udah terserah lah itu. Yang penting kita niatnya untuk, karena zohirian secara kasat mata dia memang perlu gitu. Nah, orang-orang yang mengeksploitasi namanya tuh tadi memperalat dia urusannya sama Allah gitu. Ya. Jadi banyak-banyak orang yang membutuhkan ya untuk uluran bantuan kita. Tentu saja kita juga tidak boleh punya duit 100.000 semuanya kita kasih. Ntar dapur kita nggak ngebul juga nggak betul. Kasihlah 10.000, 20.000. Nanti orang lain ada segala macam. Banyak ini yang ngamen apa segala macam ya, tapi kelihatannya dia beribadah. Kasih. Kadang-kadang ketemu di jalan, udah nih saya kasih. Ya saya doain, saya mau kasih modal, mudah-mudahan rezeki kamu tambah banyak. Dia bersyukur benar. Kalau kayak kita orang dagang apa banyak penglaris gitu. Tanpa perlu diminta, dia mau ngamen, mau cari ikhtiar tadi ya, mencari kasab gitu. Ya udah nggak apa-apa, apalagi di zaman kayak Covid ini, ekonomi susah dan segala macam.
insya Allah rezeki kita Allah ganti itu 10 kali lipat dari mana-mana dari tempat lain. Kalau saya banyak mengalami betul, alhamdulillah itu, ya, alhamdulillah. Tapi biasanya juga ntar datang saya kasih lagi gitu. Ya, ini mohon maaf, bukannya saya menyombongkan diri, jangan, bukan sama sekali, tapi membuktikan dan tahaddus bin nikmat. Misalnya saya berinfak bersedekah, ya saya tidak sebutkan. Itu murid-murid saya yang di Hong Kong tanpa saya minta memberikan itu. Dia bilang, Pak Nas, ini saya ada sampai dipaketkan tuh 1 bulan tuh. Saya bilang, Bu, ini buat apa segala macam, jangan itu ngerepotin. Enggak, saya ingat buat anak-anak. Ini ada dalam bentuk uang. Ntar saya beliin sesuatu, saya sedekahin lagi. Jadi pahalanya saya dapat, dia pun dapat. Keyakinan kita, dan itu bukannya sekali 2 kali, puluhan kali. Asal kita yakin gitu. Jadi kita ya diam-diam aja dalam hati. Udah, kita infak, sedekah dan segala macam, jangan takut. Insya Allah kita punya dar di dunia, punya mal dan punya akal. Selesai udah persoalan gitu ya. Fa in kanat niyatuhu bil jam'i khairan fa hadza minhu. Maka jika dia niatnya ngumpulin, bagi dan segala macam itu khairan, baik, fa hadza minhu, maka dia akan mendapatkan haknya gitu ya. Bayam bagi taqdimuhu inda kulli akilin iktisaban lil ajri. Maka seyogianya mendahulukan bagi orang-orang yang punya akal, iktisaban, dia berusaha, lil ajri, untuk mendapatkan pahala. Wa ghairi zalika man amsaka anil infaq. Dan lain-lain orang yang amsaka. Amsaka itu akan memegang, artinya pelit. Nih, nggak mau terbuka nih tangannya gitu. Amsaka tuh 2000 perak agak mau keluar. Nah, itu awas. Nah, itu. Jadi sebaliknya orang yang pelit anil infak, untuk bernafkah, bersodakoh, nafakoh, infak, mengeluarkan donasi dan lain-lain. Warojaha al-harso wasyuha alaihi, dan dia lebih mementingkan, rojaha mengunggulkan, nggak mau artinya tuh dia tetap pelit. Rojaha al-khirso, al-khirso apa? Nggak mau keluar duitnya tuh. Hirsun itu asalnya orang yang betul-betul kalau makan itu banyak banget, lakbok gitu, semua dia mau habisin. Nah, serakah lah ya gitu. Asalnya hirsun itu orang yang menjaga, nggak mau keluar. Wasyuhah, pelit. Kalau bakhil itu pelit harta, kalau syuhah bukan harta aja pelit, jiwanya pelit. Nah, itu di dalam Al-Quran, konflik suami istri digunakan kata asyuh, syuhha. Egonya keluar, si istri egonya keluar, si suami egonya keluar. Pelitnya bukan harta, tapi jiwanya juga pelit. Makanya wasulhu khair, itu kata Al-Quran itu. Sulhu itu kita buang ego asyuh tadi. Ya, pelit. Contohnya misalnya jiwanya pelit, ada orang lagi kesusahan, gerak juga kagak bantu, tuh syuh tuh. Udah harta pelit, bantuan jiwa dan lain-lain pun pelit. Ada aki-aki orang tua kedengkrangan mau naik misalnya, bantu aja, udah selesai, nggak ada persoalan gitu. Lagi kesusahan dan segala macam, insya Allah Allah pun tidak buta tuli, akan kita dapatkan gitu. Jadi mudah-mudahan payam bagi ya lawannya ya ini. Fahuwa naqisul akli, maka orang itu termasuk yang akalnya kurang. Nakis itu berkurang.
Kenapa? Ya gara-gara kita pelit, gara-gara kita nggak mau bantu dan lain-lain, maka naqisul akli. Wa ma qarrarnahu min ta'khiri murtaqibil ma'asi wa jami'id dunya anisabbil awwali huwa ma alaihi ta'ifatun sufiyah wa jumhur ulama. Wa ma qarrarna, dan apa yang telah kita tetapkan ya dalam bab ini, min ta'khiri murtaqibil ma'asi, daripada kita takhir, asalnya tidak mengambil tindakan murtaqibil ma'asi, pelaku maksiat. Murtaqib itu orang yang terkena melakukan ya. Kalau kayak kita tertuduh lah atau apalah begitu ya. Tapi ini maksudnya murtaqibi, orang yang melakukan al-ma'asi, kemaksiatan. Wa jami'id dunya, dan orang yang ngumpulin dunia. Tadi itu dengan berbagai cara yang tidak halal, dan itu anis sopil awal huwa ma alaihi ta'ifatus sufiyah wa jumhur al ulama. Daripada sop pertama, huwa ma alaihi ta'ifatun, adalah orang yang tidak melakukan tersebut, ta'ifah itu kelompok dan lain-lain, sufi dan jumhur ulama. Dia nggak mau itu ya. Makanya dimulai dari dia berada pada sop awal. Itu siapa? Kelompok para sufi dan para ulama. Turunannya dia tidak pelit ya, baik harta maupun tenaga dan jiwa, nggak pelit itu. Saya kecil masih mengalami banyak gotong royong. Apa aja tuh gotong royong. Saya di kampung, orang bikin rumah itu pun gotong royong. Tukang yang pokok-pokok, yang gampang-gampang, tetangga bantu. Nanti tuan rumah cuma nyediakin nasi, makan siang mah sayur asem, mah ikan asin, udah cukup. Itu kan nggak syuhah namanya. Tapi nauzubillah, ketika saya pulang pertama kali cuti, saya melihat ada mobil kecelakaan mungkin dia baru gitu ya di kampung. Kemudian masuk got, orang-orang bukan nolongin, menjarah namanya barang-barang yang ada di mobil ini dengan kepala saya, dengan mata kepala. Nauzubillah itu. Karena saya di tempat sana nggak pernah mengalami itu. Mobil saya otomatis tiba-tiba ada yang rusak gitu kan. Parkir kan di luar, kaca depan nggak bisa ditutup. Kalau mau dicuri mau itu bisa aja. Aman, nggak ada pencurian. Termasuk saya kaget-kaget, terkejut ketika ada alarm di mobil. Parkir, waktu itu kita ke puncak atau kemana tuh, dibilang ada barang di situ, saya belum tahu itu harus dibuka dengan alarm. Ini saya buka nggak ada alarm, kan bunyi semuanya tuh. Lari tuh ya, saudara saya ngejar karena saya belum tahu gitu. Itu kan di negara sono nggak ada itu yang begitu. Kenapa? Emang tidak ada pencurian dan lain-lain sebagainya. Nauzubillah gitu ya. La alal amri bitaqdimil wuqufi fi sopil awal ala ghairihi mutlaqan kama huwa muqarrarun fi kutubil fuqaha fa'lam zalika wallahu yatawalla hudaka. Bukan alal amri, persoalan itu bitaqdimil wuquf, mendahulukan kita berada di sop awal atas yang lainnya secara mutlak, kama huwa muqarrar fi kutubil fuqaha, sebagaimana ditetapkan di dalam kitab-kitab fikih. Maksudnya apa? Artinya andaikan kita tidak dapat di sop awal, karena masjid ini cuma paling 10 gitu kan. Jamaah misalnya 50, nggak mungkin kan? Nggak mungkin semuanya pengen ke sop
pertama. Enggak dapat. Ya udah apa adanya karena kita terlambat dan segala macam itu dia tidak termasuk dihukumkan ya orang yang tidak punya akal tadi. Ya, paham gitu ya. Jangan kita bilang tercandain lo nggak punya otak lo tuh. Agak disop awal, nggak gitu ya. Fa'lam zalika, maka ketahuilah yang demikian itu, wallahu yatawalla hudaka, semoga Allah yatawalla yang menjadi yang memberi petunjuk kepada kamu, kepada kita. Satu hadis saja ya. Warawas Saikhani wa ghairuhuma marfu'an, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, dan imam-imam hadis selain keduanya hadis ini sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal. Andaikan orang itu tahu apa daripada yang atau hikmah dibalik apa? An-nida azan, was-saffil awal, dan saf pertama. Andaikan dia tahu itu, andaikan itu berwujud, nampak, kita dinampakkan oleh Allah kebaikannya, kebajikannya. Ini kan nggak nampak, sehingga tidak kita berebut untuk mendapatkan itu gitu. Karena apa? Nggak kelihatan. Tapi ketika kita naik 17 Agustus Panjat Pinang, nampak di sana emas 1 kilo. Semuanya ada 10 biji, 10 kilo. Kira-kira apa yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan emas 10 kilo itu? Ditindihin 10 orang pun dia masih kuat itu. Padahal hakikatnya nggak kuat. Jadi ada potensi yang tersembunyi kita, yang selama ini belum kita manfaatkan, namanya itu. Ada di dalam ilmu apa itu, kimia atau biologi atau apa itu. Jadi ada potensi-potensi yang masih terpendam. Hakikatnya kita diinjak 10 orang nggak kuat gitu. 2 orang aja udah nggak kuat. Ketika ngeliat emas ada 10 kilo di atas 17 Agustusan itu, tahan dia itu 10 orang di atas. Gitu. Ya ada potensi-potensi seperti itu. Ini juga andaikan kita tahu di balik an-nida, panggilan azan, was-saffil awal, dan di saf pertama, summalam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Kemudian dia tidak mendapatkan tuh untuk memperolehnya. Saf awal ya, dan an-nida panggilan. Ini udah 10 orang udah penuh ini kan gitu. Illa kecuali ayyastahimu alaihi, dia harus berebutan. Lastahamu, maka dia mau berebutan tadi gitu. Bukan berebutannya yang negatif ini, artinya yang positif apa? Gua mau datang duluan sebelum orang datang. Gua mau di depan gitu. Ya. Karena apa? Istahama yastahimu ini kita meminta hamun, penting, menganggap itu penting, yaitu sehingga kita qur'ah namanya. Kalau atau mengundi, diundi. Siapa nih yang di sop awal, asal katanya. Kalau kita sweet gitu kan, kurang lebih, jangan dianggap sebagai itu. Artinya andaikan kita tahu di balik panggilan azan dan sop awal, maka kita pasti akan berebutan walaupun ya, bagaimanapun keadaannya gitu. Wa fi riwayatin li Muslim, lau ya'lamuna ma fis safil awal lakanat qur'atan atau qur'atan. Ini sama makna yang di atas. Dalam riwayat Imam Muslim, lau ya'lamuna, andaikan mereka tahu, ma fi safil awal, apa yang ada hikmah, kebaikan, pahala di balik
saf pertama lakanat qur'atan, maka orang itu pasti akan berebutan dengan mengundi. Mengundi artinya untuk siapa yang mendapatkan, bukan mengundi ini seperti judi, bukan ya, bukan. Artinya untuk mendapatkan duduk di saf pertama gitu. Warawa Muslimun wa Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum marfu'an. Khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dan lain-lain selain mereka meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddami salasan wa lisani marratain wa qad taqaddamal hadis anifan. Bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan bagi orang yang berada di saf depan. Muqaddam itu yang di depan 3 kali, dan saf yang berikutnya 2 kali sebagaimana hadisnya sudah kita sebutkan sebelumnya. Walabzu Ibni Hibban kana yusolli ala saffil muqaddami salasan wa ala sani wahidatan. Dan lafaz dari Imam Ibnu Hibban maknanya sama dengan hadis di atas, kana yusolli ala saffil muqaddam salasan. Orang yang sholat pada saf di depan didoain sama Nabi, dimohonkan ampunan sama Nabi 3, dan berikutnya 2. Wa ala sani wahidah. Orang yang berada di saf kedua itu 1 pahala, 1 doa. Wa fi riwayatin lin Nasa'i wa Ibni Hibban kana yusolli ala saffil awwali marratain wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban kana yusolli ala saffil awal marratain adalah orang yang sholat di saf pertama didoain, dimohonkan ampunan Nabi 2 kali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ukhiza alaina al-ahdul amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti ya pada minggu yang akan datang, tapi ya kita hanya membaca sedikit saja begitu, karena kita insya Allah maulid dan juga Isra dan Mi'raj. Setelah itu nanti kita akan bertemu, mudah-mudahan ya Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahan dan lain-lain sebagainya. Hadallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.